kita mengawali bulan Desember ini dengan mendengar firman Tuhan. Tentunya nanti kita akan menerima perjamuan kudus. Berharap melalui momen Natal tahun ini setiap pribadi jemaat boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Sang Juru Selamatnya. Karena 2000 tahun yang lalu dia lahir di sebuah kandang yang dimana ada ternak di sana. Di sanalah tempat sang raja di atas raja dilahirkan. Dan itu membuktikan bahwa dia menunjukkan bahwa dalam kerendahan hatinya sebagai manusia ilahi, yang dalam firman Allah dia lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali bulan Desember ini dan perjamuan kudus hari ini, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ayat ini saya percaya jemaat sudah khatam menghafalnya, sudah khatam memahaminya, sudah khatam mengerti ayat ini. Tentunya hari ini mari kita bersama-sama memahami, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang nantinya akan menjadi sebuah kebenaran yang menguatkan kita menjalani hidup kita di bulan Desember ini dan mengakhiri bulan ini, mengakhiri tahun ini nanti bersama dengan Tuhan, jika kita terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33 kita baca bersama-sama. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 33. Kita baca ayat firman Tuhan bersama-sama. 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama-sama dalam mengawali bulan Desember ini, yaitu mengutamakan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang mengutamakan Tuhan, berarti ada anak-anak Tuhan, ada pengikut-pengikut Tuhan yang tidak mengutamakan Tuhan, atau mungkin jarang mengutamakan Tuhan, atau mungkin tidak serius mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini Injil Matius mengingatkan kepada kita bagaimana kita seharusnya mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, libatkan Tuhan, utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan terlebih dahulu. Kita sebelum tidur, kita berdoa. Bangun tidur, berdoa. Itu dalam bagian bagaimana kehidupan kita tetap terus terhubung dengan Tuhan dalam mengutamakan Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah konsep yang sangat penting dalam agama Kristen ditegaskan dalam Injil Matius 6 ayat 33. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, orang akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya jika konsep ini dia pahami, dia praktekkan, dia lakukan dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan tambahkan kepadanya berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan tambahkan, saudara. Berbicara tentang berkat tidaklah serta merta berbicara tentang berkat materi.
materi atau uang. Berkat ini dalam cakupan luas, artinya saudara sehat itu adalah berkat Tuhan. Saudara bisa bekerja itu berkat Tuhan. Saudara dapat melayani Tuhan, datang beribadah hari ini berkat Tuhan. Saudara bisa membuka kedua telapak mata kita, kedua belah mata kita mengedip-edip mata kita. Ini semua karena berkat Tuhan. Kita dapat menggerak-gerak tubuh kita, saudara. Ini semua berkat Tuhan. Jika Tuhan menyertai, melindungi kita dalam perjalanan, dalam pekerjaan dimanapun kita berada, Tuhan terus melindungi kita. Itu semua karena berkat Tuhan. Oleh karenanya, kuncinya adalah pahami dulu konsep yang benar tentang Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Mengutamakan Tuhan itu artinya mempercayakan Tuhan dari segala sesuatu. Mengutamakan Tuhan itu artinya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan itu artinya kita menomorsatukan Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengutamakan Tuhan berarti menempatkan Tuhan di prioritas tertinggi dalam hidup kita, mengasihinya di atas segala-galanya, dan menyerahkan seluruh tindakan, pikiran, serta waktu kita sesuai kehendaknya, dengan landasan bahwa Dia atau bahwa Tuhan adalah pencipta dan sumber segala berkat, sehingga semua aspek kehidupan, keuangan, pekerjaan, hubungan, waktu harus tunduk pada Tuhan demi meraih kehidupan yang berkelimpahan dan tujuan ilahi. Saudara, di mana kita melihat para Majus datang menyembah Tuhan? Apakah itu bagian dari mereka mengutamakan Tuhan? Ya. Mereka melihat ada tanda, mereka selidiki bintang itu, saudara. Mereka adalah ilmuwan. Mereka mempelajari, mereka adalah ilmu tentang spesialis, mereka adalah tentang ilmu pengetahuan tentang perbintangan. Itu para Majus. Mereka dipercayakan oleh malaikat Tuhan, oleh Tuhan sendiri untuk menyelidiki di mana anak itu dilahirkan. Saudara, sesuai dengan perintah Raja Herodes, menyuruh para Majus untuk datang selidiki tempat itu, selidiki bintang itu, selidiki anak itu. Karena ada pemberitahuan didengar oleh Herodes bahwa Yesus akan dilahirkan, dan Dia disebut sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Mendengar itu, Herodes sangat terganggu. Wah, ini kalau muncul raja seperti ini, wah, ini saya jangan-jangan nanti kedudukan saya nanti tidak bisa jalan baik. Terganggu ya Herodes dengan kondisi itu. Mendengar berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu, saudara, ia perintah para Majus untuk menyelidiki di mana bintang itu. Ia mempercayakan para Majus untuk menyelidiki bintang itu, saudara, karena mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang perbintangan, karena ilmu mereka ada sampai di situ. Para Majus, datanglah para Majus menyelidiki tempat itu, saudara, menemukan bintang itu, dan kita melihat bagaimana para Majus, para gembala yang mengembalakan dombanya, mereka datang melihat tempat di mana kelahiran Yesus itu. Itu adalah bagian bagaimana mereka mengutamakan Tuhan, saudara. Mereka tidak peduli lagi dengan perintah Raja Herodes. Kalian ketika menemukan anak yang dilahirkan itu nanti, Yesus Kristus itu nanti, kembali beritahukan kepada saya. Apakah para Majus kembali setelah melihat anak yang dilahirkan, yang dijanjikan, yang disampaikan oleh, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Mika itu? Mereka kembali memberitahukan
kepada Herodes? Tidak. Firman Tuhan katakan mereka kembali ke jalan lain. Mereka tidak berjumpa lagi kepada Herodes memberitakan tentang kelahiran itu. Itu adalah bagian bagaimana para Majus. Kita melihat bagaimana mereka mengutamakan Tuhan. Dalam perjalanan mereka tidak peduli jauh perjalanan untuk berjumpa dengan melihat bintang itu. Mereka tidak peduli. Saudara, kalau orang yang benar-benar serius mengutamakan Tuhan, dia tidak punya alasan banyak untuk tidak datang melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupannya. Kita melihat para Majus, bagaimana mereka mengutamakan Tuhan, datang dari tempat yang jauh. Lalu ketika mereka berjumpa dengan anak itu, apa yang mereka lakukan? Mereka sujud, mereka sangat bersukacita. Bagian dari keutamaan mereka mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Sangat bersukacita mereka saat melihat bayi Yesus sudah dilahirkan. Mereka menyembah kepadanya. Orang yang mengutamakan Tuhan, saudara, ciri-cirinya suka menyembah. Suka menyembah seperti para gembala, seperti para Majus menyembah bayi Yesus yang sudah dilahirkan. Mereka sujud menyembah kepada Allah. Mereka sujud menyembah kepadanya dengan sukacita. Mereka bersujud menyembah Sang Juru Selamat itu. Setelah itu, saudara, dengan sukacita mereka menyembah dan sujud menyembah Dia. Mereka juga mengeluarkan harta bendanya. Itu dipersembahkan. Mereka memberikan yang terbaik dari hidup mereka, dipersembahkan kepada Tuhan. Itu ciri orang yang mengutamakan Tuhan, bersukacita dalam Tuhan, suka menyembah Tuhan, dan mau mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya kepada Tuhan. Para Majus, para gembala lakukan itu. Mereka mengeluarkan harta bendanya. Apa itu? Emas, perak, dan mur. Mereka dengan penuh sukacita mempersembahkan itu kepada Tuhan. Itu adalah orang yang suka mengutamakan Tuhan, dan dia suka menyembah dan bersukacita, bahkan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengutamakan Tuhan? Sekali lagi, bagaimana caranya kita mengutamakan Tuhan? Paling tidak ada dua bagian dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Ada dua bagian yang perlu kita pahami dengan baik hari ini. Bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan? Yang pertama, saudara, mencari kerajaan Allah. Kita melihat para Majus tadi itu, dari jauh mereka selidiki tempat tanda bintang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Diberitahukan oleh para malaikat kepada mereka untuk datang ke sana. Dalam perjalanan yang amat jauh, saudara. Apakah mereka mundur, tidak maju, tidak melangkah untuk meneliti di mana tempat bintang itu berada? Tidak. Mereka datang karena mereka berusaha mencari di mana anak itu dilahirkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mencari kerajaan Allah bagian dari hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Apakah para Majus tidak diberkati Tuhan? Diberkati oleh Tuhan. Bukti bahwa mereka diberkati Tuhan apa? Mereka bersukacita, itu berkat. Bukti mereka menyembah Tuhan, bukti mereka mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah. Mereka menyembah, mereka mengeluarkan persembahan, mereka persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mencari kerajaan Allah berarti mencari kekuasaan dan pemerintahan Allah dalam hidup kita. Ini penting kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya.
bahwa mencari kerajaan Allah berarti mencari kekuasaan Allah, mencari pemerintahan Allah dalam hidup kita. Kita ini diperintah oleh Tuhan. Para gembala, para majusi diperintah oleh para malaikat Tuhan untuk datang beribadah kepada, menyembah kepada bayi Yesus yang dilahirkan itu. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita juga mengalami situasi kondisi yang sama seperti yang dilalui oleh para gembala, para majusi itu, untuk mau mencari Tuhan terlebih dahulu? Mencari Tuhan itu artinya mencari kekuasaan Allah, mencari kehendak Allah dalam hidup kita, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia memerintahkan berkat-berkat di atas hidup orang yang konsisten mencari kerajaan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mau diberkati, tetapi tidak konsisten mencari Tuhan. Bagaimana kita diberkati kalau kita tidak konsisten mencari Tuhan? Bagaimana kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak konsisten mencari Tuhan dalam hidup kita? Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengakui Allah sebagai Raja dan Tuhan kita dan tunduk pada kehendak-Nya. Mencari kerajaan Tuhan itu artinya kita mengakui Allah sebagai Raja, mengakui Allah sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, dan tunduk kepada kehendak. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini? Apakah kita suka tunduk kepada kehendak Tuhan atau kita melawan kehendak Tuhan? Seringkali kita menjauh dari Tuhan karena kita melawan daripada kehendak Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan, orang yang mencari kehendak Tuhan adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan itu Raja di atas segala raja. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mencari kerajaan Allah juga berarti kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Allah. Ini penting. Orang yang suka mencari Allah dan orang yang mencari kerajaan Allah itu artinya ia harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah itu sendiri. Apa prinsip kerajaan Allah? Hidup kudus, hidup mengampuni, hidup mengasihi, hidup melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan. Itu prinsip kerajaan surga. Dan ini yang dikatakan oleh Matius pasal 6 ayat 33 ayat 33 tadi, merupakan konsep penting Allah yang bagaimana kita sebagai manusia diciptakannya untuk konsisten mencari Allah, mencari Tuhan dulu dalam hidup kita. Utamakan Dia dulu dalam kehidupan kita. Jangan utamakan yang lain. Nomor satukan Tuhan, satu-satunya yang pertama dan yang paling utama dalam hidup kita. Jadikan Dia Allah di atas segala raja, di atas segala Allah dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi jemaat yang hidup di dalam sebuah konsep yang benar. Bagaimana kita hidup di dalam mencari kerajaan Allah. Bagian yang kedua, bagaimana caranya kita mengutamakan Tuhan? Bagian yang kedua adalah mencari kebenarannya. Yang pertama tadi apa? Mencari kerajaan Allah. Yang kedua, mencari kebenarannya. Di ayat tadi mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu, jangan yang lain. Itu artinya cari dulu kerajaannya, cari dulu kepentingan Tuhan, kepentingan bagi Tuhan dulu yang kita cari dulu, saudara. Cari dulu kerajaannya, lalu cari kebenarannya. Ini memang yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mencari kebenarannya berarti mencari kebenaran dan hikmat dari Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita. Bagaimana kita terus mencari kebenaran Allah itu dalam hidup kita. Apa yang kita cari hari-hari ini? Kebenarankah
atau pemenuhan keinginan kita yang kita cari? Atau kita berusaha untuk memenuhi keinginan kita, mencari bagaimana keinginan saya dipenuhi dulu, kebenarannya nanti dulu deh. Apakah seperti itu yang mungkin selama ini kita lakukan? Kalau selama ini kita salah dalam mencari kebenaran itu, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, cari dulu kebenarannya. Cari dulu Tuhan. Tuhan adalah kebenaran. Itulah sebabnya dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku ini adalah kebenaran yang mestinya kamu cari. Akulah kehidupan yang sesungguhnya yang mestinya kamu cari. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah kita serius mencari kebenarannya? Sudahkah kita serius mencari kerajaannya? Atau mungkin setengah-setengah? Kita mungkin tidak serius mencari kebenarannya. Hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, bagaimana seharusnya kita sebagai pengikut Kristus serius mengikuti Dia dengan terus mencari kebenarannya. Kita harus mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan kehendaknya. Ini yang harus kita lakukan. Cari kebenaran itu artinya kita mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Allah. Siapa sih sebenarnya Allah yang saya sembah ini? Cari kehendaknya. Jangan kehendak kita yang kita utamakan. Orang yang mencari kehendak Tuhan, mencari Allah lebih dari kepentingan pribadi, saya percaya kita akan menemukan Dia. Orang yang mencari Tuhan pasti menemukan siapa itu kebenaran, siapa itu kerajaan. Bagaimana kita dapat menemukan kerajaan itu? Bagaimana kita dapat menemukan kebenaran itu? Kalau kita tidak bertindak, kalau tidak ada usaha kita untuk mencari siapa kebenaran itu. Itulah sebabnya kita penting bagi kita untuk mencari kehendaknya dalam hidup kita, mengandalkannya dan mengutamakannya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mencari kebenarannya juga berarti kita harus hidup sesuai dengan kebenaran Allah dan meninggalkan kesalahan dan dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mestinya dia sadar dia tidak perlu lagi dan tidak mau lagi menyerahkan hidupnya kepada dosa. Mestinya dia meninggalkan segala kesalahan dan dosa itu untuk berbalik kepada Allah dan mencari kebenarannya dan menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya, sehingga dia menjadi orang Kristen yang semakin happy, semakin mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat, jika kita mengutamakan Tuhan dengan mencari kerajaannya, mencari kebenarannya, maka ada berkat Tuhan bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Kita lihat berkat Tuhan bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Yang pertama, jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah akan menambahkan. Nah, ini berkat Tuhan bagi orang yang mengutamakan. Allah akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Amin. Filipi pasal 4 ayat 19. Ya, dibaca dulu. Siapa yang cepat ya? Filipi pasal 4 ayat 19. Tolong baca untuk kita. Nanti siap-siap ada satu orang yang baca Roma pasal 8 ayat 32. Filipi 4 ayat 19. Lalu satu orang siap-siap Roma pasal 8 ayat 32. Filipi pasal 4 ayat 19. Silakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Allahku memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan
menurut kekayaannya di dalam Yesus Kristus. Ini berkat bagi orang, bagi pengikut Kristus yang mengutamakannya. Setelah kita mencari kerajaannya, setelah kita mencari kebenarannya, maka berkat Tuhan pasti Tuhan anugerahkan atas hidupnya. Apa berkatnya? Allah menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita, dipenuhi oleh Allah. Luar biasa. Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kuncinya adalah utamakan Tuhan dengan mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya. Roma pasal 8 ayat 32, ayo baca. Roma 8 ayat 32. Silakan. 1. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Allah di dalam kuasanya, di dalam kasihnya menyerahkan putra anaknya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bagaimana mungkin Dia yang Maha Kasih itu tidak memenuhi segala kebutuhan kita, melimpahkan berkat dalam hidup kita? Kalau tidak, artinya Tuhan tidak konsisten dengan janji. Kita lihat bagaimana Dia telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Bagaimana mungkin Dia sendiri tidak memberkati kita jika kita tetap mengutamakan Dia dalam hidup kita. Kita akan mengalami kedamaian, itu adalah berkat Tuhan. Kita mengalami kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita, itu adalah berkat Tuhan. Kita mengalami kedamaian, mengalami kepuasan, mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Ingat, itu bukan karena kita hebat. Ingat, itu bukan karena kita mampu. Ingat, itu bukan karena kita kuat. Tapi itu semua karena kemurahan Bapa. Semua kemurahan Tuhan. Berkatnya Ia limpahkan dalam hidup orang yang mengutamakan Dia. Mereka yang mengutamakan Tuhan akan dijaga, diberikan hikmat, berkat dan semua kebutuhan ditambahkan. Puji Tuhan, saya sudah dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Tadi kesaksian Mbak semua. Untuk Tuhan lindungi saya katanya, saya dijaga katanya. Itu berkat Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu kita dijaga, kita dipelihara, kita diberkati dalam segala. Itulah orang yang mengutamakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, bagaimana kita dapat mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita dalam momen menyambut bulan Natal Yesus Kristus tahun ini. Paling tidak, sebagai jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Gereja GKI Indonesia Jemaat Ekletos Suspati sama mengajak kita lebih lagi berkomitmen dan konsisten mengutamakan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita akan menjadi saksi bagi orang lain tentang kebaikan dan kasih Allah. Ini berkat Tuhan, kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Berkat Tuhan bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan ini akan menolong kita dalam menjalani hidup kita sepanjang
bulan ini, dalam akhir tahun ini, mari kita tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita terus konsisten mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan makna dan tujuan ilahi. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat kebenaran ini. Tuhan, Roh Kudus-Mu terus nyatakan, sikapkan kebenaran firman-Mu hari ini dalam hati kami masing-masing. Biar kami tetap berjalan dalam konsep yang benar tentang bagaimana kami mengutamakan Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarnya hari ini. Kami pulang dari tempat ini, kami siap melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan siap menerima perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Amin.